Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimudahkan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa, malam ini saya bergentayangan. Saya mau mencari salah satu kepala suku preman luar biasa ini. Jadi saya tadi mendapatkan info dia berada di lokasi ini, tapi di sebelah sono ya. Saya sudah memantau kegiatan beliau dan memang menurut informasi beliau memang luar biasa, cukup sadis ya. Tapi saya belum tahu ini hanya ceritanya bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat. Mental kaya teko KB wujud. Komentar dulu wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang lagi banyak utang-utangnya cepatnya lunas, amin. Yang belum dapat jodoh cepatnya mendapatkan jodoh, amin. Yang belum dapat pekerjaan cepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan, amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, amin. Yang belum dapat omongan cepatnya dapat omongan ya, amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik buatmu sedulurku ya, saya ikhlaskan. Yang belum bisa beli mobil, saya doakan tahun ini bisa beli mobil cash tunai, gak pakai nyicil. Yang belum bisa beli rumah, ya saya doakan tahun ini nih, mudah-mudahan kalian bisa beli rumah cash tunai, gak pakai nyicil, amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi saya mendatangi teman-teman preman, teman-teman jalanan ya, bukan bertujuan untuk sebagai jagoan, bukan, karena di dunia ini gak ada bang jago, yang ada ayam jago ya. Dan nggak ada riak-riak takabur, nggak. Saya ingin merangkul, saya ingin ya intinya ingin berbagi pemahaman. Siapa tahu dengan kedatangan saya mereka semua mendapat hidayah. Ya minimal balighani walau ayat. Saya bukan paranormal, saya pria normal, bukan dukun, bukan ustadz, bukan kiai, kejauhan. Saya hanya hamba yang doif, yang banyak dosa ya, orang bejat, dan dikasih kesempatan Allah untuk bertobat, sholat, memperbanyak sholawat tanpa batas. Seperti itu sedulurku. Dan ingat, banyak yang bilang bahwa dulu itu di Sambung Roso seperti ini. Ya itu masa lalu ya. Artinya orang itu pasti punya aib ya, pasti punya aib. Kalian pun punya aib, tapi Allah sedang menutupin aibmu. Maka jangan mudah membuka aib orang lain dan sebagainya, nggak baik. Katanya Rasulullah, ketika kita membuka aib
orang lain, sama juga sama juga memakan bangkai saudaramu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah sekarang banyak ya praktisi-praktisi yang ikut saya untuk ke preman-preman. Alhamdulillah. Ya dulu masih sepi. Saya sendiri ya. Sampai tayangan saya ada yang tembus berapa juta Mas Bang Oman ya? Sekitar 1 juta lebih ya. Ada itu. Coba dilihat ditayang. Kalau saya dikatakan ngikut-ngikut ngekor orang spiritual di sana, basmi dukun atau preman, sebenarnya saya nggak basmi. Jangan salah nih, saya nggak basmi, bukan basmi. Saya malah melakukan pendekatan silaturahim. Jadi nggak ada saya basmi, nggak ada. Ya mereka ngikut nggak apa-apa, monggo, selama dalam kebaikan. Ya nggak apa-apa, mau itu settingan dan sebagainya terserah. Yang jelas kalau saya dibilang saya ngekor atau ngikut basmi preman, salah. Justru saya utamanya saya membuat konten seperti ini, silaturahim ke preman, teman-teman jalanan, tujuannya agar mereka terbuka pikirannya gitu. Benar nggak Pak Oman? Oke, Sedulur Sambroso, kita hatangin karena ini agak lumayan berbobot ya. Ini beneran, ini bukan apa ya, bukan preman abal-abal. Artinya ya teman-teman di jalanan, bener jalanan. Saya nggak tahu modelnya orangnya gimana, yang jelas ada duduk di daerah sini ya. Kita coba datangin ya Pak Oman ya. Bismillah ya. Ayo. Yuk, bismillah. Sebagai kameramen tetap Abah Oman Suro Gento ya. Abah Oman sudah ngopi belum? Udah kenyang. Ngopi udah kenyang Abah Oman ya. Bismillah. Ini ada terdengar suara sayup-sayup perempuan ini. Kuntilanak apa asli perempuan ini Pak Oman? Iya, kuntilanak malam itu. Kuntilanak malam. Oman, Pak Oman. Insyaallah. Tuh kan. Jadi itu Sedulur Sambroso ya. Jangan salah paham tentang kegiatan saya. Yang penting kita bisa silaturahmi ya Pak Oman ya. Oke. Lampunya kurang jelas atau enggak Pak Oman? Sip ya. Oke lah. Wis. Wow. Ayo. Kucing karong. Pengen kawin. Di sana ya Pak Oman ya. Ya. Mana Pak Oman? Hah? Sekitar sini. Mana Pak Man? Kan di pojok-pojok sini Pak Man. Oh itu. Coba ya Pak Man. Ya. Assalamualaikum Bang. Bang Dafa ya? Ya Bang, saya izin. Ini saya matiin bentar, Bang. Saya izin. Ini Bang, sebentar, dengerin saya. Ini saya izin mau silaturahim sama Bang, tapi ini sudah saya live Bang. Ya, sebentar. Live di channel ini. Sebentar. Iya, ini gini, ini nggak bisa mati Bang. Nggak bisa mati karena sudah saya live. Kalian tuh kalau masuk wilayah orang tuh yang sopan, iya, mohon maaf. kayak gini. Iya, mohon maaf Bang. Jadi gini Bang, kenalin saya Ki Sambung Roso. Saya ini silaturahim sama Abang, tapi ini sudah saya live. Cuman silaturahim aja. Ini Bang ya, Dafa. Tapi matiin dulu ininya. Ya, ini nggak bisa Bang karena sudah live Bang. Sudah apa? Kalian sudah tuh nggak sopan banget maaf, ya. Bang. Sebentar Bang. Gini. Ini agak jauhin aja Bang ya. Agak jauhin. Jadi ini emang dari mana ini? Ini sudah saya rekor soalnya Bang. Saya dari channel YouTube Ki Sambung Roso. Saya Ki Sambung Roso. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Abang. Ini ya, Bang Dafa kan? Iya, saya Dafa. Ini matiin dulu ini nggak bisa kalian Bang. tuh yang sopan masuk wilayah orang. Siap. Saya mohon maaf kalau kurang sopan Bang. Dari mana ini, channel apa ini namanya? Ki Sambung Roso. Jadi ini sudah saya rekam, saya rekod. Jadi kalau saya putus nanti jadi nggak nyaman nanti. Cuman sebentar aja pengen ngobrol aja bentar sama Bang Dafa. Boleh nggak? Tapi jangan di sini. Gimana Bang? Terserah Bang. Sini. Oke, siap. Sini. Siap Bang, siap. Nah, oke. Mohon izin Bang ya, saya ngobrol-ngobrol sama Bang. Udah di sini, duduk sini aja nggak apa-apa Bang. Sini aja deh, nggak apa-apa. Siap. Jadi mohon maaf Bang ya, ini saya
karena sudah saya rekor, saya rekam. Jadi Ya harusnya kan jangan main kamera-kamera kayak gini Iya. kalau masuk wilayah orang. siap, mohon ya kan? maaf, hampura. Ya. Jadi, tapi kita nggak ada niat apa-apa bang sih. Saya cuman niat untuk silaturahim. Jadi ini di konten YouTube saya Kisah Mengroso ini, saya bikin konten untuk silaturahim ke teman-teman jalanan, ke teman-teman ya yang masih ada di jalan untuk menguasai tempat, atau ya mohon maaf ya teman-teman preman-preman yang ada di pinggir jalan juga. Tujuannya saya silaturahim, kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman abang dan sebagainya. Mungkin Bang Dava ini kan saya ada informasi nih bahwa abang itu banyak sekali anak buahnya juga di kawasan sini gitu. Kalau saya sih kalau bicara anak buah mas sebetulnya nggak ada, nggak punya anak buah, ya kan. Tapi insya Allah kalau bicara saya membutuhkan pasukan mah ada, gitu. Tapi ini saya nggak biasa kayak gini. Oh siap abang, Kamera-kamera lihat kayak saya gini, aja ya. iya. Iya karena ini memang karena malam bang posisinya, kalau tanpa lighting nggak bisa, gelap gitu. Oh gitu. Cuman saya minta waktu 10 menit lah, kurang lebih 10 menit Bang Dava. 10 menit ya tapi ya. Siap, Soalnya siap. saya Ada acara, mau ada acara? nggak ada acara, soalnya saya ditunggu orang juga di sana. Oh siap Bang. Ya. Oke, ini kita nggak bisa berlama-lama, kita ngobrolnya singkat aja ya. Oke Bang Dava. Jadi memang Bang Dava sering di wilayah sini ya? Saya di sini dari tahun 2000. 2000 ya. Asli mana Bang? Saya aslinya dari Cipanas, Puncak. Puncak, Cipanas. Alhamdulillah. Udah berkeluarga Bang? Udah berkeluarga, cuman kandas. Oh kandas. Sudah pernah punya anak? Punya anak satu. Terus anak ikut? Anak ikut sama mantan. Oh siap. Istri. Oke, sorry Bang. Oke, ya masa lalu lah, nggak apa-apa. Terus Bang Dava, abang kok bisa abang sekarang bisa banyak artinya saudara atau pasukan ya? Ini ceritanya gimana Bang? Kok bisa Ya. terjun dalam dunia seperti ini? Ya sebetulnya gini, saya dari Cianjur sana itu merantau ke sini sebetulnya jualan. Adu jualan. nasib ya kan, Oh, di siap. salah satu pasar yang ada di wilayah sini. Heeh. Saya jualan memang niat untuk mencari nafkah yang benar-benar halal gitu kan. Oh siap. Cuman di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak seindah yang saya bayangkan. Saya saat itu masuk pasar baru 18 hari, ternyata sudah dibikin bola, artinya diganggu sama preman-preman pribumi setempat di sini. Sampai ini gigi saya hilang. Ini dulu saya dikeroyok sama preman sini. Oh, pernah dikeroyok Bang dulu Bang? Pernah, ini gigi saya habis, ya kan, copot. Nah setelah itu saya digebukin di tengah-tengah pasar, saya babak belur, saya malu. Setelah itu dulu zaman-zaman tahun 2000 itu belum begitu hajar orang pisum, belum. Itu siapa yang kuat, Iya, siapa yang dia yang berkuasa kan gitu. Oh dulu belum zamannya visum-visum. Belum. Artinya nggak ada laporan-laporan, belum ada dulu Bang. Belum Oh siap. ada. Makanya setelah kejadian itu saya lari ke daerah Kulon, salah satu kecamatan yang ada di Kulon sana. Saya berguru lah katakan di sana. Saya ditanya lahir hari apa. Kata guru saya, kalau kamu lahirnya hari itu, kamu puasanya 3 hari. Alhamdulillah saat itu saya puasa selama 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumatnya saya tirakat. Iya. Setelah itu saya disuruh pulang hari Jumatnya. Iya. Setelah sholat Jumat, saya dari Kulon kembali lagi ke sini. Setelah itu saya sweeping satu persatu. Wih, Seperti itu. Bang Dava datangin satu persatu. Saya sweeping satu persatu. Soalnya waktu itu Tapi yang bapak pasukan nggak? saya sendiri. Saat itu Wah, kan saya sebagai pedagang. Saya Mantap. bukan Iya, iya. siapa-siapa. Oh iya. Awalnya seperti itu ya. Pedagang Terus- awalnya, iya saya jualan. Nah setelah itu kebetulan saat itu yang gebukin saya itu kurang lebih 9 orang. Saya dibikin bola tengah-tengah pasar. Lalu setelah saya pulang dari Kulon, saya sweeping satu persatu dan kebetulan 9 orang yang keroyok saya itu cuma ada 4. Nah setelah itu saya gusur ke tengah pasar karena saya digebukinnya saat itu tengah pasar ditonton banyak orang. Wih, Nah, ditonton banyak orang, banyak diajar. orang. Setelah itu saya balas, saya gusur ke tengah pasar. 4-4-nya itu saya hajar. Yang 3 terkapar di got, ada yang di kolong meja lapak. Yang 1 kabur melarikan diri. Ternyata yang 1 kabur melarikan diri itu bukan takut. Ternyata dia minta bantuan. Oh, kabur minta bantuan. Minta bantuan. Setelah itu
datang dengan jumlah yang banyak, kurang lebih kalau dihitung 15 orang lah. Waduh. Nah itu terjadi 1 lawan 15 di 1 tengah-tengah lawan pas. 15. Saya yakin dengan doa guru saya, syariatnya, akhirnya yang 15 orang itu tumbang semua. Nah di situ saya naik nama saya, karena pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sana itu yang tadinya takut atau segan sama preman situ, berhubung preman situnya udah saya kalahkan semua, akhirnya para pedagang kaki lima itu semua ke saya. Nah, adapun preman-preman yang tadi saya gebukin semua itu, mereka juga manut jadi anak buah saya sekarang. Seperti itu. Iya. Awalnya ya saya baik-baik merantau jualan, tapi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu kayaknya banyak Bang Dava seperti itu, bukan Bang Dava aja. Maaf ya, mohon maaf ya, ini bukan saya apa ya. Ya mungkin Bang Dava sebagai ketua atau apa sekarang di sini, ini laporan itu banyak seperti itu Bang Dava. Ya itu mau berlebihan, saya biasa-biasa aja. Nggak Gitu. merasa saya ini. Cuman kalau bicara anak buah, saya ngerasa nggak punya siapa-siapa. Tapi kalau bicara pasukan, saya butuh berapa insya Allah hadir. Seperti itu. Karena ya itu tadi, saya berkelahi di tengah keramaian. Saat menang nama saya naik gitu. Iya. Dan yang tadinya saya gebukin itu sekarang jadi manut, jadi anak buah saya. Jadi saya jadi saya itu nggak serta-merta kenalan terus bersaudara. Saya bersaudara itu setelah perkelahian. Seperti itu. Setelah menumbangkan jadi saudara malah ya. Jadi saudara sekarang. Gitu. Iya. Terus Bang Dava dulu itu berarti sempat berguru ya untuk itu ya. Tapi itu berguru itu ketika Bang Dava tarung itu sempat mereka bawa sajam atau enggak? Salah satu dari mereka ada. Cuman sebut sajam juga ya bukan ini sih. Itu pisau. Namanya pasar kan ada lapak sayuran. Itu pisau untuk motong-motong sayuran, kayak kol, itulah senjata tajam itu. Mereka tidak membawa dengan direncanakan, tapi mereka ngambil senjata yang ada di lapak-lapak sayuran gitu. Sempat tertusuk enggak ya Bang Dava? Kalau tertusuk sih ya namanya ini ya, saya yakin gitu kan sama yang kuasa. Syariatnya saya juga baru selesai, baru hatam tirakat. Ya alhamdulillah sih, baju sobek tapi nggak tembus begitu. Nggak tembus ya? Alhamdulillah itu. Berarti artinya waktu itu belajar kanuragan atau apa Bang Dava? Ya semacamnya lah. Tapi itu. Sampai sekarang ngefek nggak itu Mas yang belajarnya? Maksudnya ngefek ke badan apa gimana? Iya, maksudnya sempat tarung lagi masih kuat atau tembus kan, karena biasanya isian dan setahu saya kan itu ada yang bertanam ada yang enggak. Kalau Bang Dava sekarang ngerasain gimana? Kalau menurut saya yang saya rasakan saat ini ibarat pisau ya, kalau nggak diasah ya tumpul gitu kan. Tapi saya yakin di badan saya masih ada. Tapi mohon izin, bukan saya takabur gitu kan. Siap. Seperti itu. Iya. Tapi dulu waktu belajarnya itu gimana? Apa dites atau gimana sama gurunya? Biasanya kan ada yang langsung dites, nggak tahu itu digorok atau apa. Dulu Bang Dava gimana? Saya disuruh pulang aja. Langsung dikasih amal suruh pulang. Berarti nggak pakai dites ya? Enggak. Ya dites-tes, cuman saya yakin aja gitu. Iya, itu kalau saya lihat itu adalah ilmu keselamatan. Jadi bukan ilmu kanuragan ya. Tapi waktu hantam-hantaman tetap terasa sakit ya. Sakit. Nah, itu namanya ilmu keselamatan. Ini edukasi sedikit Bang Dava biar penonton saya ini Sedulur Samoroso ini biar paham, karena orang itu mencari biar gimana supaya nggak sakit, biar kebal dan sebagainya. Terus saya tanya, Kisah Samoroso ini apa channel apa sih? Saya baru dengar gitu maksudnya. Ini channel spiritual Bang Dava. Saya itu dianggap mereka itu pakar supranatural, ya spiritual. Tapi saya sebenarnya motivator spiritual. Jadi saya mengedukasi, memberikan semangat teman-teman untuk selalu meningkatkan jiwa spiritual. Dan mengajak saya dulu juga sama Bang Dava. Saya di Surabaya saya juga pernah hidup di jalanan sama. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Maka dari itu saya empati dengan teman-teman yang jalan. Jadi bagi saya bolehlah seperti itu. Tapi tetap kita harus kembali ke jalan Allah. Tetap kita melakukan syariat-syariat yang diberikan pada kita, tuntunan kita harus tetap lakukan gitu. Nah, kembali lagi Bang Dava. Jadi lanjut Bang Dava, ini menarik ini sedulur. Makanya saya ini silaturahim tujuannya ini biar nggak ada salah paham. Kita belajar dari pengalaman. Ya, sebagai sosok Bang Dava ini
yang memang saya ada beberapa cerita lah dari teman-teman. Dan Bang Dava, ini boleh sedikit, ini mungkin privacy Bang Dava ya. Bang Dava pernah keluar masuk bui? Kalau keluar masuk bui sih bahasanya bukan keluar masuk. Kalau keluar masuk kan sering. Iya, iya. Tapi ya. kalau bicara ngandang saya pernah. Oh, pernah. Kasus apa itu kalau boleh tahu? Saya bacok. Oh, bacok orang. Bacok orang. Sampai mati? Enggak sampai mati. Cacat aja. Oh, cacat ya. Dan itu pun setelah saya masuk di dalam pun berlanjut. Berlanjut gimana maksudnya? Maksudnya gini, seru ya. ini. Jadi saya masuk Ya. di dalam itu namanya warga baru kan. Saya dibully juga. Artinya napi baru ya. Nah, warga baru, napi baru dibully juga di sana. Di sana ternyata di dalam tuh ada geng-gengan. Oh gitu. Saya sendiri saat itu ya kan baru masuk. Dan saya kadang-kadang jatah makan saya diludahin atau jatah makan saya diambil, saya sampai nggak makan Sampai seperti itu. Dan saya pikir kalau saya cuman 1 hari atau 2 hari di dalam, oke lah. Cuman kalau bertahun-tahun, masa saya selamanya harus seperti ini? Iya, iya. Artinya tidak ada kata lain selain lawan. Lawan ya. Seperti itu. Saat itu saya itu kalau lihat kerumunan atau segerombolan orang, saya nggak perlu hajar semua. Saya cukup ambil ketuanya. Oh gitu ya. Karena kalau ibarat ular itu kita cukup pegang kepalanya, Kepalanya, ya. ekornya nanti diem. Siap. Saat itu saya berpedoman, saya harus kalahkan ketuanya. Saat itu saya ngasah sikat gigi karena nggak ada senjata di sana. Iya, iya. Sikat gigi itu gagangnya saya asah sampai runcing. Setelah berminggu-minggu setelah runcing baru saya tusuk. Waduh. Di dalam saya tusuk, saya hajar ya kan. Nah di situ anak buahnya baru silau terhadap saya. Oh ternyata ketua saya yang selama ini saya banggakan, kepala suku, kalah sama warga baru gitu kan. Sama kayak di pasar tadi. Akhirnya anak buahnya juga ke saya semua. Waduh. Gitu. Waduh, mantap. Berarti di dalam itu kayak gitu ya Bang. Cuman kalau bisa lah jangan sampai masuk lagi gitu. Di sana nggak enak. Apalagi kalau takbir lebaran itu, sekuat apapun kita, segagah apapun kita di penjara, itu nangis. Kita pengen pulang ketemu orang tua, ketemu keluarga. Kalau bisa jangan ngandang lagi gitu. Iya. Cuman gimana resikonya hidup di jalan Resiko kan di jalan ya. seperti ini ya kan. Yang tadinya saya dari Cianjur tuh nggak tahu minuman keras. Itu buat saya itu haram ya kan, dosa besar. Betul. Tapi ternyata di lapangan tuh nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan ya kan. Saya di sini nggak ada pantai, di sini nggak ada industri, di sini nggak ada gunung. Potensi apa yang harus saya gali kan? Ternyata di sini diskotik, karaoke, spa, kuasai ya kan. Awalnya saya masuk diskotik minum aqua gelas, tapi kan lama-lama malu. Oh iya. Benar. Akhirnya ya nyicipi ya kan, mencoba Minum, ya. jadi kebiasaan seperti itu. Siap. Tadi saya tertarik dengan pembicaraan di lapas tadi. Setelah sampean itu sempat mati nggak itu orangnya yang sampean tusuk itu? Enggak sampai ya? mati ya. Cuma setelah kejadian itu nggak lama dipindahkan. Dia Bang Dava apa dia yang dipindah? Saya yang dipindahkan. Dipindah sel. Pindah kamar. Oh, pindah kamar. Tapi tetap di situ ya? Di situ. Tapi tetap kalau waktunya makan itu pasti ketemu. Nah itu bagaimana setelah ketemu? Dia tunduk sama Bang Dava apa enggak? Dia masih baru 1 minggu atau 2 minggu dia masih ada mungkin rasa dendam, sentimen. Tapi lama kelamaan berhubung dia udah nggak ada power, anak buahnya udah ke saya semua. Ya dia nggak ada taringnya lagi di sana di dalam tuh. Waduh. Seperti itu. Nggak enak lah pokoknya di sana. Kalau bisa jangan masuk lagi. Tapi ya tuntutan hidup di jalanan kan kadang nggak sesuai. Berapa tahun Bang Dava kalau boleh tahu? 3 tahun ya. Itu pun sebetulnya masa hukumannya dipangkas, sebetulnya bukan yang dijalaninya itu segitulah. Tahun. Sebenarnya nggak segitu ya. Sebetulnya lebih justru. Lebih ya, remisi ya, katakan ada remisi karena perbuatan baik kan kalau di lapas gitu ya katanya. Masya Allah. Iya. Buat pelajaran kita semua ya, itu makanya kalau saya sendiri saya sudah berhenti dari dunia jalanan ya. Artinya ya kembali lagi semua kalau dapat hidayah ya pasti berhenti, kalau belum ya lanjut terus kan gitu ya Bang Dava. Iya, ini sebetulnya
silaturahmi ke saya ini saya terima dengan baik meskipun dalam tempat keadaan seperti ini. Cuman satu yang nggak suka nih kamera nih. Saya nggak biasa kamera. Mohon maaf Bang Dafa. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa biasa, karena saya juga nanti insya Allah saya akan menggali lagi tentang Bang Dafa. Mungkin ini kita singkat Bang Dafa ya. Nanti saya minta nomor WhatsAppnya Bang Dafa untuk saya bisa ngobrol, saya undang di tempat saya biar bisa nyambung silaturahim Bang Dafa. Ya, karena ya memang kenapa saya mohon maaf nih, bukan saya takabur, bukan saya ria, saya bukan sok jago. Saya lihat Bang Dafa ini baru yang namanya Bang Jago, ini luar biasa. Oh, itu berlebihan luar biasa ya. Tapi sebenarnya Bang Jago nggak ada yang ada ayam jago ya Bang ya. Yang ada ayam. Ayam jago. Karena di atas langit pasti ada langit ya. Tapi gini Bang Dafa, luar biasa. Terus Bang Dafa, sampai detik ini Bang Dafa, teman-teman yang di lapangan atau Bang Dafa setelah keluar dari lapas di jalanan menemuin pengalaman seperti itu lagi nggak, atau bentrok lagi dengan preman sana preman sini nggak Bang Dafa? Pernah, cuman saya nggak sampai ngandang. Nggak sampai ngandang ya? Ya namanya gini, kita tuh di jalanan setelah mereka nginduk ke saya anggap keluarga saya, gitu kan. Jadi meskipun saya mencoba menjauhi masalah, tetapi jika anak buah saya, katakan anak buah saya disentuh orang atau disentil orang, saya kan nggak terima juga. Akhirnya kan saya itu turun ke jalanan bukan karena masalah pribadi saya, tapi semata-mata saya bela anak buah saya gitu. Seperti itu. Siap. Tapi sempat ada kayak bacokan lagi atau tragedi yang sudah terulang lagi ketika keluar dari lapas? Bukan saya bacok orang. Setelah saya keluar dari lapas, justru saya dibacok orang. Dibacok orang 2 kali. Loh, kena apanya Bang Dafa? Ke tangan. Ada bekasnya Bang Dafa? Itu subhanallah nggak ada bekasnya. Tapi sempat tembus ya? Tembus. Jadi gini, kejadian di Bilabong, Bogor. Ya itu kuasa Allah gitu ya. Iya. Itu saya ngerasa kebal. Saya diasongin parang, saya tahan pakai tangan karena saya yakin saya kebal saat itu. Ternyata jebol. Jebol. Iya. Nah, golok dihantamkan lagi, saya tahan lagi pakai tangan yang sudah kena bacokan, 2 kali bacokan. Soalnya karena kalau nggak ditahan pakai tangan tuh pasti kena kepala. Kena kepala. Setelah itu saya ngerasa saya udah nggak kebal lagi gitu kan, jebol. Saya sempat fotonya ada kok. Fotonya jebol. Kalau bicara medis itu harus mungkin jahitan. Tapi saya lari ke guru saya. Ya itu kuasa Allah. Bekasnya pun tidak ada. Tidak ada ya? Berarti langsung didoain ya? Ya, dijihad lah. Luar biasa. Dari situ saya dimarahin. Udah, sekarang nggak usah ini. Saya dulu bawa golok sekarang udah beberapa tahun terakhir saya udah enggak. Karena guru saya bilang, kalau kamu main golok, kamu harus rasakan sabetan golok. Gitu. Makanya ya saya coba ini gitu ya. Ada betulnya, benar. Tapi saat saya mencoba diem, anak-anak buah saya kadang-kadang yang bikin masalah. Saat anak buah saya bikin masalah, ya mereka nginduknya ke saya, nganggap saya itu adalah ketuanya, ya mau nggak mau saya harus bela, turun lagi ke jalanan, lagi. Sebetulnya saya udah capek, tapi tuntutan peran di jalanan mungkin kayak gini. Benar. Sebetulnya niat dari kampung tuh jualan saya, bukan pengen jadi awalnya seperti ini. Malah, ya. Saya izin sama orang tuh jualan, cari nafkah gitu kan. Orang tua masih ada Bang Dafa? Orang tua masih ada. Tahu nggak kira-kira Bang Dafa sekarang hidup seperti ini? Enggak. Nggak tahu. Saat saya ditanya sama orang tua, jualan tetap ya? Saya tetap bilang jualan. Nah, oke. Jadi ini ya terakhir Bang Dafa. Makanya tujuan saya silaturahim ke teman-teman itu sebenarnya ada satu hal yang dimana saya ingin mengingatkan Bang Dafa. Jadi gini, ya bagaimanapun kita ini nggak tahu Bang Dafa 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan kita masih hidup. Itu kan misteri kehidupan itu. Kematian itu misteri. Kita nggak tahu hari apa, minggu apa, bulan apa kita meninggal dunia. Di situ saya selalu mengingatkan bagaimanapun katanya Rasulullah, pimpinan saya ya, panutan saya, manusia yang paling cerdas itu manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian. Kita belum tahu Bang Dafa besok ini kita masih hidup apa enggak, betul nggak Bang Dafa? Betul, ya. Nah, maka kita harus mempersiapkan. Kita kalau nurutin dunia, hidupan jalanan, ya memang seperti ini. Tapi kita harus ingat tujuan kita dihidupkan itu. Ada kehidupan, ada kematian.
Kita harus mempersiapkan Bang Dava itu. Pertama itu. Yang kedua, kita punya orang tua, di mana orang tua kita ini pasti kepingin ngelihat kita ini jadi orang yang sukses, betul nggak Bang Dava? Betul. Pasti kepingin ngelihat orang tua kita ini bisa membanggain. Nah kita ini sampai detik ini, saya yakin semuanya belum bisa membalas air susu ibu pastinya. Karena air susu ibu nggak mungkin bisa kebalas. Ya, keringat yang dikeluarkan orang tua kita pun nggak mungkin bisa kebalas. Apalagi kalau sampai tahu ternyata anaknya menjadi seperti ini. Saya kembalikan lagi, kira-kira jika orang tua kita tahu perasaan, orang tua Bang Dava tahu perasaannya gimana, pastinya remuk, hancur kan gitu Bang Dava. Betul nggak Bang Dava? Iya, betul. Ya kita kalau bilang ya jangan sampai tahu ya, namanya orang cepat atau lambat itu satu hal yang kita tutupin, kejelekan terutama itu akan terbongkar. Ketika orang tua kita tahu kalau mereka alhamdulillah, ya udah saya doakan kamu dapat hidayah nak, alhamdulillah. Tapi ketika syok, kemudian sakit, meninggal dunia karena ternyata selama ini hidupnya seperti ini, itu yang dikhawatirkan. Nah ini sebagai muhasabah atau introspeksi Bang Dava aja. Saya nggak bisa memaksakan kehendak saya untuk membenarkan pemahaman saya, enggak. Saya hanya mengingatkan aja. Nah, di silaturahim ini saya cuma mengingatkan Bang Dava, mudah-mudahan nanti ke depannya Bang Dava, saya harap kedatangan saya ini juga Bang Dava bisa mendapatkan hidayah. Hidayah itu kita jemput Bang Dava, bukan kita nunggu. Bisa jadi lewat seperti ini. Bang Dava orang luar biasa, belum tentu satu hari lagi jadi orang yang luar biasa. Yang menjadi Bang Dava luar biasa ini bisa jadi hanya sebuah titipan. Ya kan, Allah memberikan kekuatan kita itu sebenarnya dimanfaatkan untuk hal yang positif, terutama orang tua. Ya, menjaga nama orang tua, menjaga perasaan orang tua, masya Allah luar biasa. Dengan kita membahagiakan orang tua, kita dibahagiakan Allah sebenarnya. Tapi jalan hidup Bang Dava ini cukup menarik, bagus, dan itu sudah jadi kehendak Allah. Tapi mungkin saat ini sudah karena bertemu saya, mungkin ini ada satu kehendak dari Allah Bang Dava. Ya, ada kehendak Allah untuk Bang Dava introspeksi, muhasabah lagi, ingat lagi orang tuanya. Apalagi Bang Dava sudah punya anak, mungkin ya Bang Dava ya. Kita nggak mungkin anak kita ini nantinya jadi seperti kita, betul nggak Bang Dava? Betul. Jangan sampai, ya kan, naudzubillah min dzalik, ya kan. Tapi ada pepatah bilang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itu yang kita khawatirkan. Ya saya doakan anak Bang Dava menjadi orang sukses, baik-baik, tidak seperti ayahnya, ya kan. Karena ini memang pilihan hidup itu kan pilihan Bang Dava. Karena di jalan jadi seperti ini ya pilihan. Kembali lagi kalau kita ke jalan Allah itu pilihan. Kita masih di jalan seperti ini atau di jalan Allah. Banyak kok teman-teman itu yang meskipun di jalanan tapi tetap memegang syariat agama, tetap melakukan satu kewajiban. Ini gini kan, ini kan ada kamera ya. Siap. Sebetulnya ini kata-kata tuh kata-kata yang jarang saya dengar, bahkan nggak pernah saya dengar. Kenapa? Karena orang bicara seperti ini terhadap saya itu nggak berani, karena takut saya tersinggung. Lalu sekarang mohon izin. Siap. Ini saya juga ada kamera, nggak nyaman sebetulnya. Siap. Izin nanti saya yang bersilaturahmi ke, saya pengen dapat wejangan dan petuahnya lagi. Siap. Itu. Siap Bang Dava. Nanti Bang Dava bolehlah kita undang di tempat saya, silaturahmi di pendopo saya Bang Dava. Saya ada di Gunung Sindur sini Bang Dava. Gunung Sindur di Kampung Alas Tua Longkit. Iya. Alas Tua Longkit. Jadi daerah ada pom bensin Gunung Sindur itu satu aja. Nah situ tanya, insya Allah banyak yang tahu saya. Tanya Kisah Bung Roso, tempat Kisah Bung Roso banyak yang tahu. Ayo kita sharing lah. Insya Allah nanti saya berkunjung ke sana, silaturahmi ke rumah. Siap Bang Dava. Saya senang sekali dinasehati. Ya ini juga tersentuh hati saya dengan nasihat. Cuman saya kalau ada kamera gini nggak nyaman juga, gitu kan? Karena baru di kamera ya. Iya seperti itu ya kan. Ini kata-kata dan nasihat yang jarang saya dengar. Saya juga merasa tersentuh. Tapi kalau di-shoot pakai kamera kayak gini, jadi seolah-olah saya gimana gitu ya, nggak nyaman sayanya. Siap. Orang-orang tuh bicara seperti itu takut saya tersinggung, lalu saya marah gitu. Tapi saya bersyukur ketemu dengan orang yang baik, yang ternyata meskipun terlihat masih muda tapi wawasan dalam agamanya juga Insya Allah. Saya bikin saya tersentuh gitu ya. Siap. Seperti insya Allah saya mohon izin silaturahmi ke sana aja daripada kayak gini depan kamera. Saya nggak nyaman ini. Siap ya. Bang Dava, siap. Jadi
Intinya tadi saya bukan mendakwai atau memberikan ini ya Bang Dafa. Ini hanya kita sharing aja. Ya mudah-mudahan Bang Dafa bisa menerima apa yang saya sampaikan ya. Terima Biar kasih. Bang Dafa silaturahmi tempat saya ya. Bang Dafa terima kasih banyak, sehat-sehat Bang Dafa ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Ya, amin, saya amin. undang nanti malam Jumat ada acara di tempat saya Bang Dafa. Amin, insya Allah. Ya, Insya Allah. saya izin closing dulu ya. Itu sedulur Samuroso, doain Bang Dafa ini mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan benar-benar Allah memberikan hidayah karena perjuangannya sangat luar biasa dan memang mungkin saatnya beliau sekarang bisa hijrah, beliau bisa mengayomi anak buahnya biar kembali ke jalan Allah dengan baik gitu ya. Oke sedulur Samuroso, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Ingat, berucap yang positif karena ucapan itu adalah doa ya. Berpikir yang positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya ya. Dan berperilaku yang baik karena Allah akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.